Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu persis kualitas video kali ini karena saya tidak bawa earphone. Jadi kalau sebagian tidak dengar mohon maaf. Tapi bagi saya ini perlu saya rekam segera dan segera di siar ulang, siar secepatnya karena merespon kondisi ketatanegaraan yang kian sembraut. Topik kali ini adalah soal rencana DPR membahas rancangan undang-undang tentang One Team Press, ya, kawan-kawan inti presiden, Dewan Pertimbangan Presiden. Rencana undang-undang ini hendak mengganti nama One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Pembahasan rancangan undang-undang ini merupakan inisiatif DPR dan Presiden sendiri mengatakan ini inisiatif DPR, bukan inisiatif dirinya. Saya perlu membahas dulu poin ini karena tidak ada undang-undang yang bisa berhasil dijadikan sebagai undang-undang yang akan melewati proses setiap tahapan pembentukan undang-undang, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, dan pengundangan tanpa ada peran presiden. Bahkan dari 5 tahapan tadi, kelima-limanya ada peran presiden. Sementara DPR hanya 4 tahapan awal. Sehingga presiden sangat menentukan. Aneh kalau presiden mengatakan atau mengelak bahwa ini usul inisiatif DPR. Sebab kalau itu salah, presiden tinggal mengatakan tidak setuju, buyar itu semua, bubar pembahasan rancangan undang-undang itu. Begitu juga sebaliknya. Bagi saya ini mengada-ada. Presiden sedang bermain kata-kata seperti biasanya, seperti itu. RUU perubahan KPK, ya, presiden mengaku bukan inisiatif dirinya, padahal kita tahu itu inisiatif dirinya, sebab kalau dia tidak setuju maka tidak akan pernah terjadi perubahan undang-undang KPK. Begitu juga undang-undang yang lain, Minerba, Cipta Kerja, dan lain-lain, itu semua adalah kesepakatan dua belah pihak. Memang ada inisiatif atau usulan dari DPD, tetapi sekali lagi DPD memang dianaktirikan, disingkirkan, sehingga kita akan fokus peran dua lembaga ini. Nah, RUU One Team Press ini yang hendak mengganti nama menjadi DPA, Dewan Pertimbangan Agung, salah karena beberapa faktor. Satu, ini pelanggaran konstitusi, inkonstitusional yang nyata-nyata. Kenapa? Sebab bab 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 eksplisit menyebutkan bahwa Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. Jadi pasal-pasalnya sudah dihapuskan, lembaga ini pun dihapuskan, dibubarkan. Tidak boleh kemudian ada pembentukan lembaga yang senama atau lain-lainnya berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip berkonstitusi. Jadi bagi saya dipaksakan ketentuan ini munculnya mengada-ada, gitu ya. Dan kalau dibahas diganti namanya tetap Dewan Pertimbangan Agung, itu jelas-jelas langsung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tidak mungkin tidak bertentangan, pasti bertentangan. Baik alasan DPR hanya sekedar kewenangan nama berganti tapi kewenangan tetap sama, tetap salah. Sebab DPR yang baik, anggota-anggota DPR yang baik, jika Anda belajar konstitusi, terutama tata cara pembentukan undang-undang dasar atau konstitusi, konsep kita itu adalah kalau namanya huruf kecil, dia bisa berganti nama. Ya, misalnya bank sentral, kan disebutkan Indonesia memiliki sebuah bank sentral. Nah, dalam undang-undang dinamakan bank sentral itu Bank Indonesia. Itu boleh karena huruf kecil di Undang-Undang Dasar. Tapi kalau dia huruf besar seperti Dewan Pertimbangan Agung, huruf kapital, maka nama yang digunakan harus sama persis.
Begitu juga sebaliknya, kalau dia dihapuskan, artinya penamaan pun tidak boleh sama, gitu ya. Kalau mau membaca perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan kok bahwa kita tidak lagi menggunakan peristilah Dewan Pertimbangan Agung, tidak ada lagi lembaga soal itu. Kita menggunakan semacam Dewan Pertimbangan Presiden, ya, supaya memang dia langsung di bawah presiden. Tidak ada lagi lembaga yang setara dengan presiden, nasihatin presiden, seperti DPA itu. Ya. Sebab kalau lembaga yang menyeimbangkan sudah ada DPR dan DPD sebenarnya. Jadi aneh kalau kemudian ada Dewan Pertimbangan Agung yang di luar kekuasaan atau naungan kekuasaan presiden. Nah, itu yang menyebabkan janggal dan aneh kalau kemudian kita ingin memaksakan lembaga ini hadir. Bagi saya ini tidak bisa dihindari dengan potensi ruang politik yang akan datang. Sebab begini, kalau kemudian dia dibentuk dengan nama Dewan Pertimbangan Agung, maka dengan sendirinya konsepnya adalah lembaga. Lembaga dia akan keluar dari ranah atau rumpun eksekutif yang berada di bawah presiden, seperti Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press itu. Jadi aneh kalau kemudian dia keluar. Artinya lembaga ini akan setara dengan lembaga presiden, dan tentu dia tidak serta-merta bisa dan dapat diatur oleh presiden. Walaupun mungkin secara politik dia akan saling menghormati, begitu ya. Tapi ini dua lembaga terpisah. Mari kita coba bayangkan, ya. Pertama, kalau dia adalah lembaga terpisah, maka peran orang yang mengisi posisi itu akan sangat kuat. Dia setara presiden. Jadi kalau kemudian ada dugaan bahwa ketua DPA nanti akan ditunjuk adalah Presiden Jokowi, dia akan sangat powerful, ya, kemudian memberikan saran masukan. Bagaimana kalau dia mengatakan dia sudah memberikan masukan kepada presiden dan presiden tidak mendengarkan? Apa dampak politik, dampak sosialnya dengan sikap begitu? Akan ada perseteruan kekuasaan. Pun kalau tidak, dia akan masuk ke ruang-ruang presiden jauh lebih dominan dan menentukan dibandingkan One Team Press yang sifatnya masukan biasa. Kedua, bayangkan, ya, tentu dalam konteks ini kita harus berhati-hati. Sebagian mengatakan kok orang hukum kerjaannya membayangkan. Padahal kan harusnya ada kepastian. Orang hukum tata negara harus melakukan berimajinasi. Kira-kira hukum itu akan berdampak seperti apa ke depannya. Undang-undang ketatanegaraan itu. Jadi ini bedanya kami dengan beberapa teman hukum yang sangat pasti, letterleh pasti, ya, seperti hukum pidana. Dia tidak boleh berimajinasi. Dia harus terjadi. Tapi kalau membicarakan penegakan hukum memang harus terjadi. Tapi kalau membentuk hukum, undang-undang, dia harus memperkirakan apa yang terjadi. Nah, bayangkan kalau suatu saat terjadi sesuatu hal kepada presiden karena faktor usia, kesehatan, dan lain-lain. Ini misalnya, ya. Maka wakil presiden sebagai ban serap akan masuk menggantikan. Di sana peran Presiden Jokowi secara politik, hukum, ketatanegaraan sangat resmi memberikan masukan kepada presiden. Dia akan bisa sangat dominan dan menentukan. Dia bukan orang di luar kekuasaan, tapi ada di bagian dalam kekuasaan itu. Oleh karena itu, bagi saya, berhati-hati dengan pilihan politik ini. Saya merasa ada sesuatu yang akan benar-benar terjadi, dan ini tidak sehat bagi ketatanegaraan kita. Bagaimana mungkin konstitusi yang eksplisit seperti itu hendak ditabrak dan dilanggar? Hebatnya pelaku yang akan menabrak dan melanggar itu adalah bagian dari presiden terpilih sendiri. Teman-teman Partai Gerindra misalnya. Jadi menurut saya ini perlu dicermati dan perlu hati-hati. Sekali lagi ini tujuannya sangat baik, ingin agar negara kita
betul-betul menjalankan konstitusinya dengan baik, dan proses transisi kekuasaan berlangsung dengan baik, tidak berlangsung sesuka hati. Sekali lagi mohon maaf kalau suara dan suasananya tidak pas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.